ketika saya ngelihat sesuatu yang kayak baru, saya akan ngomong di grup, wah keren, semangat ya guru-guru, semakin Apresiasi lama, ya. semakin hari pembelajarannya makin menarik, kontennya makin bagus, itu saya sampaikan. Dan akhirnya yang lain, mama-mama juga jadi, ya itu, rajin ngasih jempol, ngasih love, atau apa, kayak gitu. Bisa lipat-lipat tuh suka juga. Mam Citra termasuk yang punya jam khusus nggak sih? Jam segini harus belajar atau enggak satu hari harus belajar atau Nggak, ikutin saya nggak. jalannya aja? Oh, oke. Kalau setelah ada sekolah online ini ya otomatis saya harus ngikutin jadwalnya sekolah. Jadi kalau ada Sekolah. Di luar kalau ada sekolah? kelas di luar sekolah Dari enggak, rumah di luar sendiri? sekolah saya bebas. Saya bebas kalau di luar Oke. sekolah. Jadi ya saya lebih ke checklist itu tadi sih, kayak bukan checklist, nggak checklist banget juga sih. Kayak yang saya kunci itu jam makan sama jam tidur. Jadi di rumah saya yang dikunci itu jam makan sama jam tidur. Oh, benar, Jam benar. sarapan, makan siang, makan malam, sama tidur. Tidur malam itu saya kunci. Jadi nguncinya dari kecil. Jadi anak saya sleep training itu sejak umur 4 bulan. Jadi sejak 4 bulan dia itu pasti tidur di jam yang harusnya dia tidur. Sekarang itu jam tidur dia jam 7 setengah 8 malam, bangunnya jam 6 pagi. Dan tiap hari kayak Jam gitu. 6 pagi, benar. Makan siang setengah 12, makan malam makan sore kalau dia setengah 5, makan pagi itu jam 6 setengah 7 kayak gitu. Tiap hari kayak gitu. Soalnya Jadi- kalau semua jam-jam penting itu dikunci, dia tuh nggak akan perlu disuruh tidur karena dia akan ngantuk di jam segitu. Dia nggak perlu Benar. disuruh makan karena dia akan lapar di jam segitu gitu. Benar, Kan. Jadi, benar. ya Boleh udah. dicoba, Mam. Iya, pasti bakalan Oke. cari-cari makanan di dekat-dekat jam itu. Ada lagi dari Desi Rukmana. Mam Citra, gimana ya cara agar anak PAUD bisa belajar online secara fokus? Karena kan kalau di rumah itu ada adik dan keluarga. Biasanya godaannya ialah konsentrasinya anak. Kira-kira seperti apa? Kalau saya Bener, karena beruntungnya yang pakai ada tuh satu, lebih ya. menarik daripada yang secara online ya. Ya. Kalau saya beruntungnya anaknya 1 dan anggota keluarga di rumah cuma 3. Jadi cuma saya, suami sama anak saya. Anak. Jadi ya itu ketika dia mau sekolah, ya udah area ini disterilkan. Jadi hanya ada dia dan hanya ada sekolahnya itu di laptop. Aktivitas lainnya berhenti dulu. Kalau saya kebetulan bisa lakukan itu. Tapi kalau misalnya situasinya nggak memungkinkan lakukan itu, misalnya ada adiknya yang lebih kecil yang nggak bisa jauh dari mamanya juga karena masih sangat kecil gitu ya. Lalu sementara kakaknya harus sekolah. Ya kalau saya sih, kalau dia sudah bisa didagangin kali ya. Artinya kalau kamu mau ini nggak? Yang kita tahu dia suka. Misalnya kalau anak saya main game ya, kamu mau main game nggak? Kalau mau main game ya kamu lakukan dulu kewajibanmu. Kewajibanmu sekarang sekolah, ikutin itu meeting online-nya, kerjain tugasnya. Nanti kalau kamu nggak bisa, mama bantu. Nanti kalau udah selesai, mama cek udah selesai, ya udah silakan main game kesukaanmu. Gitu sih kalau saya sih akhirnya didagangin gitu. Untuk mama papa yang nggak ngerti didagangin dijual maksudnya bukan. Anaknya dijual. Oh enggak, bukan anak ini dijual. Apa ya, barter? Tapi lebih bisa Jadi, bikin negosiasi. Perjanjian dengan anak, negosiasi. Kita Benar. cari tahu dia pengen apa, lalu kita pakai itu sebagai syarat. Kita pakai kegiatan yang perlu dia lakukan itu sebagai syarat buat dapet yang dia mau itu tadi. Nah, toh kan kita harusnya ya kan harusnya orang tua tuh yang megang kendali di rumah kan. Maksudnya TV punya kita, jadi iya kan, gadget punya kita. Anak kita belum. Kita nggak mungkin kalah wewenang dengan anak ya. Iya, jadi harusnya kita nggak kalah wewenang karena semua resources masih di bawah kita. Oh ya, itu berarti pentingnya juga kemilikan dari awal itu. Jadi kalau anak udah ngerasa gadget ini punya saya, itu bakalan susah sih untuk ngelarangnya karena. Benar. Iya. Dia bakalan, loh kok dilarang-larang, ini kan punya saya sendiri. Sama kayak tadi kasus anak dan kamar itu, kadang saya masih kelepasan aja kayak, ya kok dicoret gitu kan. Loh kan ini punya Nana sendiri. Ya juga sih punya kamu sendiri ya, terserah deh gitu. Harus konsisten itu tadi ya. Iya benar, harus konsisten. Oke, dari Amidia. Kak, halo Amidia. di PAUD saat masa pandemi seperti ini, penilaian standar kompetensi anak akan seperti apa? Bagaimana cara relasi yang baik dengan guru PAUD terkait tugas yang diberikan guru pada anak? Ini Mam Citra sampai sekarang masih selalu komunikasi dengan guru? Iya dong, kalau komunikasi dengan guru, ya gimana lagi kalau nggak komunikasi? Soalnya anak saya kan belum bisa baca teks WA, belum bisa baca, iya kan, jadi mau nggak mau ya saya yang bacain. Di luar kelas ya ini ya? Berarti di luar jam kelasnya itu komunikasi masih... Kalau ada sesuatu yang misalnya dia ngomong sesuatu di grup kayak misalnya Mam jangan lupa kirim tugas, jangan lupa ngupload tugas ya, saya jadi matiin kira-kira saya udah ngirim belum ya, maksudnya punya saya udah diterima belum ya, nah kayak gitu baru kita akhirnya komunikasi, cuman bukan yang intens banget sih. Saya mengamini peran saya sekarang sebagai asistennya guru, jadi menerjemahkan kebutuhan target kegiatan belajarnya itu apa, lalu
bantu ngejelasin itu ke anak saya, bantu siapin fasilitas yang dibutuhin, alat bahan yang dibutuhin, terus bantu dia, dampingin dia ngelakuin itu. Dan ya itu video makingnya itu tadi, bikin bareng-bareng sama anak terus kita submit bareng-bareng, itu sih. Bagaimana cara membangun relasi yang baik dengan guru ya? Kalau saya sih, yang saya suka lakukan sekarang itu ini, yang saya notice guru-gurunya sekolah anak saya itu berkembang jauh banget dari awal pertama kali bulan Juli kemarin mereka online sampai hari ini. Jadi ada aja tools baru yang mereka pakai atau cara baru yang mereka pakai dalam menyelenggarakan kegiatan pendidikan online itu. Jadi itu saya apresiasi banget karena saya tahu di situ nggak mudah buat mereka, dan itu mereka ada effort besar banget di situ untuk belajar hal baru. Apalagi mereka tuh guru-guru senior. Guru kelasnya anak saya tuh kebetulan guru senior yang mengajar anak angkatan saya waktu saya masih TK. Saya nggak diajar dia sih, saya nggak sekolah di situ waktu TK. Cuman ada teman saya yang muridnya dia. Jadi kebayangkan seniornya kayak apa. Umur segitu, umur yang seperti itu, guru yang dengan posisi seperti itu, yang sudah punya berapa puluh angkatan anak gitu ya, gedein berapa puluh angkatan anak. Iya, itu biasanya sangat susah loh untuk berubah. Maksudnya untuk mau belajar lagi hal baru. Dan ketika itu dia lakukan, itu saya apresiasi banget. Jadi ketika saya ngelihat sesuatu yang kayak baru, saya akan ngomong di grup, wah keren, semangat ya guru-guru. Apresiasi ya. Semakin hari pembelajarannya makin menarik, kontennya makin bagus, itu saya sampaikan. Dan akhirnya yang lain, mama-mama juga jadi ya itu rajin ngasih jempol, ngasih love atau apa kayak gitu. Karena ya kita tahu itu juga nggak mudah gitu. Buat mereka saya tahu itu nggak mudah banget gitu. Jadi mungkin buat kita lebih gampang karena kita udah biasa sama IG Live, udah biasa sama Zoom segala macam. Buat guru-guru saya yakin loh ada yang baru pertama kali denger Zoom di hari mereka harus sekolah online gitu kan. Bener. Atau mungkin baru tahu kalau Instagram nih bisa live, bisa kita tonton. Iya. Mungkin nggak punya Instagram. Nah gitu. Jadi ketika mereka bisa, yang terakhir kelasnya anak saya yang terakhir itu lumayan expert nih. Dia pakai Zoom gitu, green screen di belakangnya, lalu ada tampilan kayak virtual classroom gitu. Lalu gurunya ganti-ganti keluar masuk gitu. Terus mereka nyanyi-nyanyi muter video. Wah, saya kayak wah keren banget. Ini pasti pakai OBS lah minimal gitu kan, atau StreamYard atau apa nggak tahu, kayak wah keren banget. Jadi saya bilang ini keren gitu karena hari pertama mereka bikin meeting online itu mereka cuman meeting online kayak Zoom untuk orang dewasa gitu. Dan itu pasti nggak mudah. Jadi ketika itu terjadi ya diapresiasi. Kalau saya sih apresiasi gitu. Makanya saya ngerasa kita semua grow bareng kok sama kesulitan ini. Yap. Karena adanya pandemi ini, semua orang dituntut untuk kreatif, mengeluarkan sisi terbaik mereka untuk bisa survive. Iya, benar. Ada lagi Yola, jadi tertarik soal ngunci jam-jam penting. Kalau untuk makan masih mudah, tapi untuk jam tidur itu gimana triknya? Karena ketika suruh tidur siang dan tidur malam itu jamnya ngacak semaunya dia katanya. Dulu, nah itu kalau kan gini, ngelatih anak untuk apapun, entah itu tidur, makan, potty training, apapun itu selalu ada at least dua aliran, dua metode besar, dua garis besar. Yang pertama itu yang non komunikasi, jadi kita hanya bikin pola yang membuat tubuhnya secara biologis itu punya pola. Itu biasanya dilakukan ketika anaknya belum bisa ngomong, masih bayi. Jadi bisa dilakukan mulai 4 bulan, 6 bulan gitu ya. Potty training itu bisa loh dilakukan 4 bulan, 6 bulan. Istilahnya tatur. Jadi anaknya diangkat waktu di jam-jam tertentu gitu supaya dia pipis dan pup. Saya pernah lakukan itu tapi nggak lanjut karena boyoan. Gila, capek banget. Akhirnya berhasil potty training di umur berapa? Saya potty training, anak saya lolos potty training itu 2 tahun 7 bulan kalau nggak salah. Jadi jadi saya start dari umur 2 tahun, dia perlu sekitar 7 bulan untuk akhirnya lolos. Sekarang udah nggak pakai diaper sama sekali. Jadi pagi, siang, sore, malam udah nggak pakai diaper sama sekali. Nah, jadi saya balik ke tadi ya. Jadi ada 2 aliran besar. Yang pertama tadi non komunikasi. Jadi kita bangun pola biologis. Yang kedua dengan komunikasi. Jadi kalau anaknya udah 2 tahun ke atas, dia akan sulit untuk diatur jam biologisnya, pola biologisnya tanpa kita komunikasi sama dia. Karena dia sudah ngeh, dia sudah sadar, dia sudah bisa mikir. Jadi kita nggak bisa lagi seenak udel kita mengkondisikan dia gitu kan. Oh ya, mungkin bahasa yang pertama tuh paling aman, mengkondisikan. Saya untuk tidur itu saya kondisikan. Jadi saya lakukan itu waktu dia umur 4 bulan. Dimana dia memang belum bisa komunikasi. Jadi dia belum tahu gitu kan, belum ngerti. Cuman saya bikinkan pola untuk dia. Waktu itu yang saya lakukan, saya ngelis jadwal. Jadi saya tulis idealnya menurut saya dia harus makan jam berapa, terus dia harus bangun jam berapa, harus tidur siang jam berapa, harus tidur malam jam berapa gitu ya. Itu saya bikin jadwal. Terus saya mulai dengan membangunkan dia di jam yang saya ingin. Jadi saya nggak mulai dengan menidurkan dia dulu. Saya mulainya dari pagi hari.
Saya bangunkan dia di jam 6 gitu ya. Lalu saya ajak dia untuk main, saya ajak dia untuk ngapain, mandi atau segala macam. Saya kasih Dibikin makan. capek. Ya, saya kasih makan di jam yang saya mau, dia makan. Lalu saya kasih tidur siang di jam yang saya mau, dia tidur siang. Saya bangunkan di jam yang saya mau gitu ya. Terus makan sore di jam yang saya jadwalkan itu tadi. Lalu ketika waktu tidur ya saya kondisikan supaya dia mau tidur. Jadi digelapin, terus saya puk-puk-puk. Di waktu itu dia masih di baby box gitu. Jadi saya puk-puk-puk, nyanyi-nyanyi kayak gitu-gitu. Sampai akhirnya itu diulang berhari-hari atau berminggu-minggu, saya udah lupa. Tapi akhirnya itu terjadi. Jadi dia kebiasaan akhirnya. Kebiasaan. Sebenarnya kita bangun kebiasaannya tanpa kita minta izin sama dia karena dia masih bayi gitu kan. Tanpa kita komunikasi sama dia. Yang kita bangun kebiasaannya. Jadi badannya itu akan terbiasa untuk lapar di jam 11:30, pengen tidur di jam 7:30, itu pasti bakalan ngantuk karena ya itu tadi, polanya itu tadi. Nah, downside-nya nanti kalau udah jadi orang gede, dia punya kerjaan jam 10 malam, mungkin dia ngantuk gitu. Tapi ya nggak tahu. Ya kan mungkin nanti akan membuat habit baru ya. Iya, benar-benar. Kalau udah dewasa nanti kan bisa belajar bikin habit baru gitu. Nah, kalau misalnya mau pakai cara komunikasi, ya berarti satu-satunya cara yang non agresif atau yang minim konflik ya dagang itu tadi. Soalnya cara lainnya kan paksa kan. Kalau nggak didagang berarti dipaksa. Ayo kamu tidur sekarang, kalau nggak tidur itu apa namanya, ya paksa gitu kan, dihukum atau diapain. Itu kayaknya banyak nggak berhasilnya, pada akhirnya anak tuh cuman kayak masuk tempat tidur, dia cuman pura-pura. Kadang-kadang kalau orang tuanya udah tidur duluan, dia masih main, dia kan benar, itu yang malah kita takutkan. Akhirnya orang tua ditrik atau enggak, ya itu tadi relasinya orang tua sama anak jadi rusak gitu kan. Jadi nggak ada outcome yang menarik lah dari memaksa itu. Kalau memang di umur yang udah gede ya mau nggak mau didagangin. Nah, potty training saya pakai dagang. Jadi waktu tatur nggak berhasil, saya nggak sanggup tuh tatur, bener-bener boyokan saya untuk naturin anak. Jadi akhirnya saya mulai lagi di umur 2 tahun. 2 tahun dia potty training. Itu saya mulai sebenarnya karena dia kena infeksi saluran kencing. Jadi dokternya bilang ini kalau saya obatin sih ya bisa, tapi kalau kamu pakein popok lagi nanti dia bakal balik saya lagi berapa bulan lagi. Oh gitu ya dok, ya udah deh kalau gitu saya fixkan hati saya untuk oke, kita potty training sekarang gitu. Akhirnya di perjalanan pulang dari dokter tuh saya ngobrol sama dia. Waktu itu dia pengen mobil aki. Nah ini kenapa sih mobil aki spesial banget? Dia pengen mobil aki itu. Ada satu mobil warna orange di toko bayi gitu kan. Dan dia udah pengen banget ngincar itu dari lama. Tapi mahal. Jadi kita juga mau beliin hadiah mainan buat anak juga mikir-mikir kan, ya gila mahal banget, kayak males banget beliin mainan seharga segitu gitu. Ngapain gitu loh. Terus waktu kita butuh masuk ke potty training, saya jadi ingat sama si mobil aki. Akhirnya saya bawa dia ke baby shop itu, sekalian beli celana dalam kan waktu itu. Terus saya ajak dia ngeliat itu lagi, saya tanya, masih pengen nggak mobilnya? Masih. Mau nggak dapetin mobilnya? Mau. Oke, sampai rumah saya bikin plan. Jadi saya bikin 90 bintang, 90 bintang, terus di atasnya saya gambar mobilnya gitu. Nah, kamu bisa dapetin mobil ini dengan cara nabung 90 bintang. Gimana cara dapetin bintangnya? Kalau satu hari itu 24 jam, pagi dan malam, kamu berhasil nggak ngompol, nggak pipis sama sekali di celana, dapat bintang. Semuanya kamu lakukan di toilet, kamu akan dapat bintang. Dia waktu itu awal saya nggak tahu dia langsung ngerti apa enggak, cuman akhirnya 90 bintang itu keisi dalam walaupun nggak 90 hari ya. Jadi kalau 90 hari kan 3 bulan. Kalau nggak salah terisinya tuh 7 atau 9 bulan. Saya juga lupa sih. Ada postingannya di Instagram saya lupa. 7 atau 9 bulan akhirnya dia bisa menuhin 90 bintang itu, dan hari itu juga kita harus langsung ke baby shop itu menjemput si mobil. Jadi kalau untuk malam hari gimana dia tidur? Ya ini dilepas. Ya gimana? Sebelum tidur diajak ke toilet. Terus saya biasain dia untuk bangun di jam-jam yang saya rasa ini harusnya pipis nih. Kalau sekarang itu kayak mungkin jam 12-an, setengah 1 gitu, biasanya saya bangunin kayak ayo pipis. Kalau sekarang udah nggak saya bangunin lagi. Dia udah ya itu tadi, badannya udah ngerasa udah mau pipis, dia akan pipis. Bangun sendiri. Tapi dulu awalnya ya itu saya bangunin kayak ayo pipis dulu yuk, kayak gitu sih. Diingetin dia pipis gitu. Dan kalau misalnya nggak mau, males, diingetin mobilnya lagi. Ingat nggak mobilnya? Mau mobilnya. Ya gitu. Jadi ya gitu. Kalau cara komunikasi ya itu kita harus tahu anaknya mau apa. Itu kan ini kan goalnya kan. Lalu hal yang kita mau itu jadi harganya gitu untuk dapetin yang dia mau. Gitu Mam, karena kurang 5 menit. Iya. Ada tips khusus nggak sih untuk mama-mama di luar sana? Untuk yang ibu rumah tangga, pekerja di luar juga, tipsnya untuk bisa mendampingi anak sekolah online di umur PAUD ini? Santai aja sih kalau saya. Jadi ini mungkin yang pertama, orang tua itu kadang-kadang merasa
parno duluan karena dia ngerasa saya kan bukan guru, saya nggak bisa ngajarin anak saya di rumah. Benar. Loh, siapa yang minta kita jadi guru, itu nggak ada gitu loh. Nggak usah menggantikan peran gurunya. Kita ya paling mentok jadi asisten guru lah. Asisten guru itu cuma disuruh kok sama guru. Jadi gurunya yang punya plan, gurunya yang tahu nih anak mau ngapain, harus mencapai apa, dan biarin itu tetap di gurunya gitu. Tugas kita cuman, oh Bu, buat kegiatan besok perlu apa ya? Oh, kertas merah 1, biru 1, kuning 1. Oh, siap Bu. Itu perlu diapakan? Tinggal siapin. Bentuk bulat. Oh, siap Bu. Oke, ya udah saya siapin kertasnya. Ya udah, tinggal gitu aja. Terus besoknya ketika guru yang ngasih instruksi atau apa video datang tentang instruksinya itu, ya kita tonton bareng anaknya. Dia nggak ngerti, kita bantu jelasin. Lalu kita bantu bikin bareng, terus kita submit bareng. Ya udah gitu. Jadi nggak usah mengambil alih perannya guru, karena memang kita nggak punya pendidikan guru kan. Maksudnya nggak semua dari kita pernah belajar untuk jadi seorang guru. Jadi ya nggak perlu juga gitu. Ya kalau mau ya silahkan, nggak apa-apa. Tapi nggak usah nge-pressure diri kita seperti itu. Dan ya tadi, yang kedua ya itu, turunkan standar. Dari pusat aja sudah ada relaksasi, ya di rumah juga bisa dong relaksasi. Santai aja, apalagi masih PAUD. Emangnya pengen anaknya apa sih, bisa apa sih? Maksudnya masih PAUD gitu, mau ngapain gitu. Bener. Ini ada pertanyaan. Pipis. Buat pipis umur berapa, Mam? Apa dia mau bangun tengah malam? Mau. Ya itu, kalau anak saya mulai 2 tahun itu tadi. Jadi dia mulai potty training dengan cara komunikasi itu umur 2 tahun. Waktu itu motivasinya dia adalah pengen dapetin si mobil orange kesukaan dia itu tadi. Iya. Dan ya itu, saya bangunin kalau pas malam sebelum tidur harus pipis. Terus jam tengah malam tuh kalau nggak salah jam 12-an sih biasanya saya bangunin untuk pipis lagi kayak gitu. Waktu pertama itu kalau nggak salah bukan 1 kali, 3 kalian kalau nggak salah. Kayak jam awal-awal ya. Jam 1, jam 4 kayak gitu. Jadi sempat nggak tidur sih waktu dia. Kitanya nggak tidur maksudnya. Karena sayanya khawatir kan dia pipis di kasur. Tapi ternyata kejadian kok. Jadi di masa potty training itu kasur pasti basah sih. Jadi ya udahlah ikhlasin aja. Namanya juga semuanya ini belajar ya. Iya. Termasuk juga para orang tua kalau memang harus mendampingi anaknya, karena memang itu satu-satunya media untuk bisa belajar secara online. Tapi ingat, belajar tuh nggak cuma di sekolah secara online aja, tapi kegiatan di rumah itu kalau bisa dibikin semenyenangkan mungkin, yang akhirnya pasti dia akan belajar sesuatu. Itu pasti ya, Mom. Jadi nggak perlu khawatir untuk orang tua. Karena kalau masih PAUD itu sebenarnya banyak kegiatan di rumah yang kita bikin, punya waktu yang banyak, ini juga akhirnya akan menjadi belajar untuk anak. Mudah-mudahan pandemi ini juga akan segera berakhir. Amin. Jadi anak-anak bisa ngerasain sekolah langsung. Sekolah langsung tuh gimana, ketemu teman, ketemu guru. Kita juga beraktivitasnya juga nyaman. Mam Citra, terima kasih banyak. Terima kasih, Mbak Rina. Terima kasih untuk Mama Papa. Boleh follow untuk Instagram dari Mam Citra @citraastriana, karena banyak informasi sekali ya seputar parenting juga. Cerita-cerita yang mungkin nanti relate dengan kehidupan Mama Papa. Dan kalau pengen tahu juga, kalau tadi saya sempat bilang Babalilitata, kartunnya yang suka nonton di YouTube, tinggal follow aja di @balita_id. Saya Irina Koto pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sampai jumpa di kelas selanjutnya. Selamat malam, selamat beristirahat. Dadah, selamat malam. Dah.